Yes, all those dari Marco Chop langsung saja dihilangkan. Tidak dikasih lepas. Kali ini kita bakal saksikan bersama-sama apa yang bakal coba untuk diamankan dari tim Indonesia. Sebagai, ya mereka butuh satu mid laner sama satu gold laner lagi. Apakah Kimi akan hadir? Wow. Waduh, Kimi tapi bisa susah sih. sih. Hah? Susah sih, tapi soalnya kan kalau kita bisa bilang di sini udah ada Aiman, udah ada Chow, udah ada Brody. Kalau misalnya Kimi dipaksain, menurut aku malah bahaya banget. Kayaknya kalau ngambilin hero, ambil hero mid lane-nya dulu aja. Buat reveal ke arah gold lane nanti. Nah, ambil ke arah mid lane dulu, biar mereka nanti, mereka consider apa nih hero apa yang bisa mereka pakai di sisi gold lane-nya. Atau bahkan di sini Lunox juga masih bisa ditaruh di sisi gold lane. Jadi kayak masih ada option yang cukup baik juga dari sisinya teman-teman Indonesia. Tuh, cukup fleksibel juga sih dengan hadiran Lunox. Benar kata Civella, bisa ditaruh di arah god lane, bisa juga jadi mid laner. Karena dengan lihat beberapa hero dari timnas atau tim Malaysia, ini dengan hadiran Lunox bisa banget buat nge-burst down ke arah seorang Cho, terus juga Brody, bahkan Amon. Tapi, wow, sudah ada Povius dan juga Ravaiella yang diamankan sebagai dua pick terakhir oleh tim Malaysia. Menyisakan satu pick terakhir nih, Civella. Satu pick terakhir, tapi Poviusnya benar-benar meresahkan sekali ya. Ini dari kemarin ya, Dwiwa ya, cuma satu-satunya KOL kita ya kalau misalnya lagi streaming untuk turnamen ini, dia malah makan. Ini nih yang jadi powernya tim Indonesia ya. Betul, main sambil makan itu nambah damage, Ci. Apalagi kalau makannya pakai GrabFood. Nah, dapat promo juga. Jadi murah gitu. Dari kemarin nih Dwiwa ya, dilihat-lihat ya Dwiwa ya, nggak minum madu, nggak juga lagi makan, tapi last pick terhadap seorang Esmeralda. Aduh, hai kali ini 3 magical damage dari tim Indonesia, sedangkan beberapa dari sisinya tim Malaysia. Ingat, Amon ini bakal jadi salah satu PR yang cukup besar juga, karena seorang Amon di sini dengan ada Endless Charge-nya benar-benar bisa merasuk ke arah tulang sumsum belakang kita sampai pecah. Itu harus hati-hatinya ya. Tapi kita akan segera masuk, ini adalah game pertama dari tim Indonesia melawan tim Malaysia di Best of 3 Series F3 KOL Carnival. Langsung saja kita berangkat ke dalam Land of Dawn, masih temenin sama Bella dan juga Abed Ansel. Here we go, Abed! Yes, inilah dia M3 KOL Carnival mempertemukan tim Malaysia versus tim Indonesia round yang kelima dalam Best of 3 Series. Mari kita doakan untuk timnas Indonesia, semoga bisa membawa kemenangan di laga kali ini. Dan seperti kita bisa lihat di area pertengahan, terlihat Ken Long dan juga Hertot atau Heroic God langsung coba buat melakukan rotasi ke arah bottom lane. Terkena stun, Bella Chan, flicker digunakan untuk escape terlebih dahulu dan langsung berfokus buat mengamankan ke arah Lito Wanderer terlebih dahulu. Iya, ini Bella Chan atau Belacan, beda-beda nih ya, bedanya agak jauh nih, bedanya tipis-tipis nih. Bella Chan atau Belacan nih ya, beda nih konsepnya. Bener juga ya. Nah, makanya, bisa sebut belacan. Tapi kalau kita lihat kali ini pergerakan yang dilakukan dari sisi tim Indonesia ada rotasi role lagi. Kalau kita bisa bilang kali ini Ken bakal langsung ke arah mid lane, sedangkan yang masuk ke dalam roamer di sini adalah Heroic God ya di sini ya. Heroic God yang bakal bergerak ke arah roamer. Jadi mereka bertukar role terus-terusan, sedangkan kalau kita lihat di arah tengah kayaknya cukup aman, sedangkan di arah bawah yang kayaknya agak gerangas, kayaknya 3 versus 3 sekaligus di sisi bawah. Yes, di arah top lane juga sing. Dwiwe coba buat mencuri pelan-pelan dari segi jungle-nya. Lihat seberapa agresifnya dari timnas Indonesia, terus memberikan pressure tanpa henti. Dan meanwhile di arah bottom lane sudah ada 3 member dari anak-anak tim Malaysia menyetir langsung, dan ternyata first blood-nya langsung diamankan oleh helikopter kali ini. Iya,
Helikopter dengan endless charge-nya benar-benar sakit banget karena teman-teman dari sisi tim Indonesia. Apalagi kalau kita lihat kali ini di arah tengah, Lunox juga menjadi incaran utama dari seorang helikopter. Tapi untungnya helikopter di sini belum punya purple buff ya, jadi dia nggak akan terlalu berani untuk ngincar ke arah Turtle, kecuali memang sini ada inisiasi lanjutan dari teman-teman tim Malaysia. Tapi lihat sebelah sana masih mencoba untuk memberikan punishment over punishment, masih ada turn apart memory, tapi masih ada Aiki yang bagus banget. Tapi dia body force-nya berhasil dapetin ke arah seorang Lunox dan Ikuto tertinggal di sisi belakang. Kali masih ada drone walking, satu kali Kronos, dan here we go, 1 poin ditukarkan juga untuk teman-teman dari tim Indonesia. Masih ada 1 guiding win, tapi endless shot dan cukup sakit dari seorang helikopter. Masih ada soul shard, tapi seorang helikopter kali ini tidak bisa untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Indonesia. Malah Ohaha Onana berhasil di-shatter di arah tengah. Oh my god, nice set. Tapi lihat jarak basem lain, ternyata Bella-chan yang berhasil di-pick up oleh Amara Kocap, dapetin 1 poin kill. Ikuto juga langsung hadir di guiding with mundur. Inilah dia Heroic God, sangat penyelamat dari Marco Cap di Land of Dawn kali ini. Betul banget, Heroic God, tapi ada Circling Eagle di tengah-tengah Land of Dawn. Kali ini Ikuto menjadi target utama, tapi lihat sebelah sana 1 kali Demonic Force bakal dikeluarkan sama seorang Ikuto. Tapi lihat damage-nya malah meninggal sih teman-teman dari tim Indonesia, dan harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Sustain banget dari seorang Ikuto kali ini dengan Phobius-nya di situ. Yes, Indonesia, 2 member kita, Heroic God dan juga Big Ken, yang harus menelan pil pahit karena terpancing oleh anak-anak Azari tim Malaysia. Nice rotation juga, tapi lihat ya, Basem Lane, Marco Chop cukup sekarat kali ini terkena turn apart memory, tapi masih bisa bertahan dengan menyisakan 1 bar HP. Tapi pelan-pelan mulai digerus dari top lane-nya, tiba-tiba datang malah bantuan, 3 member langsung melakukan rotasi. Udah mereka digunakan oleh seorang Ohaha, tapi di sisi lainnya ternyata langsung bisa disengage dari anak-anak tim Malaysia dan menghindari team fight yang ingin dilancarkan oleh timnas Indonesia. Sayang sekali helikopter belum tershutdown sama sekali. Dari tadi masih bisa bergerak dengan sangat nyaman dan sangat bebas. Kalau boleh saya bilang kali ini teman-teman dari tim Indonesia agak sedikit kewalahan. Torrepan memori dibuka lagi ke arah bawah, tapi di sini dari seorang Esmeralda masih bisa untuk kabur ya untungnya ya. Kalau nggak bakal susah banget deh untuk selamat ya itu. Yes, tapi dia lihat di area Turtle, bakal coba untuk dikontes terlebih dahulu 3 member dari anak-anak tim Indonesia. 3 versus 3 memperebutkan dari segi Turtle-nya sing, tapi lihat Holy Baptist ke depan, dapetin 1, langsung di fight, tiba-tiba Aegis juga di pop up, tapi ternyata Dwewoy yang harus menjadi korban jiwa. 3 member mulai berkumpul, lihat Order of Minions dari seorang Ken untuk terlebih dahulu disengage dengan begitu rapinya, tapi tiba-tiba datang tadi dari arah kiri Ohaha, hampir saja mempick off pergerakan dari seorang Big Ken kali ini. Wow, Indonesia agak kesulitan kali itu. Helikopter terkena shutdown finally oleh seorang Esmeralda di arah bawah. Tapi lihat sebelah sana Bella-chan mau dikejar-kejar sama 2 pendatang di dalam Land of Dawn. Dan here we go, Bella-chan masih bisa dapetin seorang Heroic God. Wow, padahal itu udah dipanggil, udah Circling Eagle, tapi ternyata malah menjadi kematian untuk seorang Heroic God kali ini. Oh my god, berhasil di outplay tim Indonesia oleh Bella-chan kali ini. Waduh. Ini dia. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat kali ini helikopternya juga kali ini masuk lagi ke dalam jungle dan mencoba untuk dapetin ke arah purple buff-nya. Ingat, dia butuh banget kalau menurut aku untuk ngambil ke arah Twin Blade. Kalau nggak ngambil ke arah Calamity Reaper, itu bakal ngasih penetration damage, critical damage-nya bakal besar banget. Tapi di arah atas kayaknya perangnya cukup besar kali ini. Yes, dapetin 1, tiba-tiba oleh Baptist terhubung Circling Eagle, Heroic God. Dia hanya sendirian saja tanpa membawa bala bantuan, tapi 3 memang sudah mulai berkumpul dari tim Indonesia, Calvin Gimang dan kawan-kawan. Nah lihat, Heroic God langsung coba buat nge-zoning out. Tidak dibiarkan untuk seorang helikopter mempertahankan turret di arah top lane-nya karena udah lumayan cukup sekarat. Di sisi lain kita lihat Marco Chop versus Ikuto 1 melawan 2. Demonic Force terhubung ke arah depan, tapi hanya defensive mechanism masih mau lebih kah? I don't think so, karena terlalu greedy kali ini dari tim Malaysia. Iya, tim Malaysia-nya agak sedikit agresif, tapi Ikuto di arah tengah akhirnya berhasil di-shutdown sama seorang Ken di
dengan seorang Brunox ya kali ini dengan Darkening Chaos ya berhasil untuk dapetin 1 poin yang cukup penting juga. Tapi dari tadi tim Indonesia tuh berhasil bermain cukup objektif nih. Bet, dari tadi dengan adanya Turtle, dengan adanya pergerakan mereka, sebenarnya mereka tuh bagus banget dalam permainan objektifnya, tapi mereka belum bisa dapetin impact dari turretnya juga aja gitu loh. Sedangkan kalau kita ngomongin masalah war, mungkin di sini karena memang ada seorang Aimon sih menurut aku ya benar-benar masih strong parah dengan adanya Endless Shards dan juga Soul Shards-nya. Betul, emang lumayan jadi kunci yang cukup berbahaya banget sih dari anak-anak tim Malaysia, karena dia bisa banget buat langsung nge-burst down ke arah siapapun dari tim Indonesia. Tapi as we guys can see in the top lane, Kelvin Gimang terkena duel Dragon 1 melawan 1. Emo Venda, tapi lihat solo kill nih bos dari Kelvin Gimang. Meanwhile in the bottom lane 2 melawan 1 dari Ikuto, masih ada Demonic Force tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi di arah top lane. Dipaksa lagi tim fight, dapetin 1 Darkening ke atas auto terhubung dari Kenlong, dapetin 1 ke arah seorang Dede tapi ternyata Amon juga harus menjadi korban jiwa. 4 member harus terpick off, menyisakan belasan di arah top lane, tapi pelan-pelan dari arah bawah. Lihat tim Indonesia pengen ngegrogotin base turret dari tim Malaysia kali ini. Iya, tapi kalau kita lihat kali ini teman-teman dari tim Indonesia udah sabar, kita mainin objektifnya tengah dulu, atas dulu, satu-satu diambilin dulu deh. Soalnya kalau kita ngomongin masalah hero scaling karena late game-nya pun teman-teman dari tim Indonesia bakal kuat banget dengan ada Esmeralda dan juga Lunox. Tapi lihat sebelah sana, Holy Baptism tidak berhasil mengenai karena teman-teman Indonesia malah di sisi depan WeWoy, Phantom Execution muncul ke arah belakang, tapi King Eagle di-open lagi kali ini. Tapi WeWoy harus hilang, ditelan sama seorang Brody, tapi Demonic Force dibukakan depan Ikuto. Sedikit tertahan kali ini, masih ada Demonic Force lagi, ditahan lagi. Dicoba untuk kontes balik, masih ada Don Walking, tapi Falling Star ke depan. Bella Chan terperangkap, tidak bisa kemana-mana. Mega dikeluarkan oleh seorang Esmeralda, tapi Kelvin Gimang juga berhasil dapetin ke arah seorang Ikuto. Oh my god, dua tuh kedua, tapi lihat pelan-pelan dari OHH langsung coba untuk melakukan split push, pelan-pelan dapetin 1 turret di arah top lane. Ada Falling Star Moon dari seorang Marco berusaha untuk melakukan pencurian ke arah Purple Buff, tapi masih bisa diamankan oleh helikopter. Meanwhile in that top lane 1 melawan 1, ditambah bantuan juga bahkan di arah tengah tidak bisa dipertahankan. Nice push dari tim Indonesia, berhasil dapetin dari segi altar turret di arah tengah. Iya, betul banget kali ini. 9 menit menuju 10 menit kan kalau kita lihat kali ini 9-12 Indonesia mulai mengejar dari ketertinggalan killnya, ketertinggalan turretnya, ketertinggalan dari Bolt-nya juga kali ini. Tapi lihat di sisi bawah helikopter menggunakan Endless Shard-nya berhasil men-shutdown karena seorang Esmeralda mulai datang, sing kali kiri depan belakang, Tone part memory gak kena karena seorang WeWoy, tapi WeWoy pun terkena Holy Baptism dan harus kehilangan nyawanya. Oh my god, but nice try dari seorang Dwi Boy. Datang bantuan. Sudah ada 2 member dari tim Indonesia melakukan ganking ke arah bottom lane, Dede HDD. Tapi lihat cukup sekarat, terkena Darkening. Chaos Assault-nya berhasil dipunish. Pergerakan dari seorang Rafaela di arah bottom lane. Sedangkan di sisi top lane, Kelvin Gimang masih berusaha untuk melindungi turret atau base turretnya di sisi atas kali ini. Iya, betul banget. Tapi memang di sini ya dengan adanya beberapa hero yang cukup sendiri untuk dibawa ke arah late game dari teman-teman tim Malaysia, kayaknya mereka jadi agak cukup struggle. Tapi lihat sebelah sana Way of Dragon masih coba di Purify sama seorang Esmeralda 1 lawan 4, tapi damage yang keluar dari seorang helikopter benar-benar sakit. Masih ada 1 Don Walking. Oh, I'm of Editing keluarkan kayak Demonic Force karena seorang Dwi sangsing drop dibuka kali ini. Tapi masih belum ada Phantom Execution, masih mencoba untuk mundur, masih ada Holy Heal dan masih ada Holy Baptism yang menyelamatkan Ikuto. Wow, tapi lihat sama Rafaela dapat 1. Kira Rafaela masih bisa mundur, tapi lihat dari Thunderous-nya Dwi Boy langsung saja mengeksekusi atau mencabut nyawa dari seorang Rafaela tim Malaysia.
20 detik tanpa adanya Rafaela, tapi di arah tengah tiba-tiba Ikuto Rico di depan Dwi Woi. Dua mereka juga terhubung karena seorang Hertas, tapi lihat masih mau lebih sing maju dengan sangat cantik dari Dwi Woi. Dari arah samping tiba-tiba datang juga seorang Amon, tapi untungnya masih bisa menghindari damage output dari seorang helikopter kali ini. Iya, tapi Don't Run Walking masih belum selesai di sisi atas kali ini. Tapi dia sudah sadar Kelvin Gima tidak mampu untuk bertahan lagi. Late Retribution membuat dia super slow dan harus kehilangan nyawa ya. Tapi lihat sebelah sana, oh haha, oh nana, bakal dikejar dengan circling eagle-nya. Tapi tenang, ini masih cow dengan adanya Kiai Endra yang pasti bakal sakit banget. Tapi Dwi Woi harus gila di tangan seorang helikopter. Harus membunuh, tapi saya sekali gak bisa berbuat apapun. Dan masih ada wave break karena seorang Biken, dan Biken pun harus hilang dari Land of Dawn. 4 pemain dari tim Indonesia hilang begitu saja. Sedangkan dari tim Malaysia langsung bergerak ke arah Lord Abed. Yes, this is not looking good dari tim Indonesia karena 4 member sudah berkumpul di area pit lord, dan bahkan Lotte bersama langsung saja didapatkan oleh seorang Amon di arah depan. Masih seberapa tanky dari seorang Marcos, tapi dia tidak bisa nge-kontes sendirian. Karena kalau tadi Marcos punya dia masuk, tiba-tiba bisa aja kena burst down dari anak-anak tim Malaysia dan harus merelakan dari segi Lord. Bahkan turret yang pertama di area tengah. Sedangkan di sisi top lane-nya Orange Buff langsung coba ingin dikontes tanpa keraguan dari tim Malaysia. Di arah depan flicker, dua breaknya di cancel dengan drone walking. Memo Pendant juga bakal digunakan, tapi lihat di depan yang mau dari seorang Ikuto. Sing tiba-tiba Dwi Woi menjadi korban jiwa terkena tonopot memori, dan 2 member dari tim Indonesia yang harus merenggang nyawa. 4 member, bahkan 5 member dari tim Malaysia masih bisa bertahan. Lordnya bakal berjalan ke arah top lane, bakal digedor. Memo Pendant dapetin 1 circling eagle ke arah depan. DDHD masih bisa mundur, tapi lihat menyisakan 2 Heroic God dan juga Kelvin Gimang. Bisakah bertahan kali ini? 2 melawan 6, tapi lihat base-nya terekspos. Indonesia harus menelan kekalahan di game yang pertama.